Oke, selamat sore Bapak Awi. Sore ya, Gimana Pak kabar? Baik. baik baik ya. Eh, ini kami sebelum memulai untuk podcastnya dimulai dengan perkenalan dulu ya Pak. Oke, siap silakan. Saya di sini sebagai host Narendra Raka dan ada beberapa teman-teman seperti Irfan Dika, Nehemia, dan Kolonius Octovieri. Untuk dimulainya podcast ini, saya ingin berbincang-bincang lebih jauh dengan Bapak tentang eh, apa pekerjaan sehari-hari Bapak dan seperti apa sih perjalanan hidup Bapak untuk memulai suatu karir ini, Pak? Ya, ya, saya saat ini sebagai direktur dari dua perusahaan IT ya, yang satu IT Pro Solution, satu lagi Buana Online Sejahtera. Sehari-hari saya manage perusahaan ya untuk dari sisi development, marketing, product maintenance dan sebagainya. Lebih awalnya memang lebih arah developing ya, developer ya. Kemudian saat ini saya lebih banyak di marketingnya karena tim developmentnya udah lebih terbentuk juga. Awalnya sih dimulai dari develop sendiri ya, dari startup satu orang. Kemudian berjalannya waktu kita dapat customer lebih banyak, kita juga develop beberapa produk baru. Akhirnya kita mulai untuk kayak developer ya. Kemudian setelah tim developer terbentuk, kita harus fokus ke marketing untuk menjual produk kita lebih banyak. Jadi kita fokus ke marketing sekarang. Kira-kira gitu. Baik, Pak. Untuk menjalankan suatu marketing itu Bapak dibantu oleh tim marketing atau Bapak pribadi sendiri untuk menyebarkan iklan-iklan begitu, Pak? Ya, jadi kita startnya memang karena kita produk digital ya, jadi kita start dari digital marketing. Untuk itu kita mulai dari terima anak magang dulu waktu itu untuk menjalankan ide-ide apa ya, ide-ide marketing yang sudah ada. Kita kan ide banyak, cuma yang menjalankan itu yang kurang. Jadi kita waktu itu saya anak magang, terus setelah itu mereka selesai kuliah juga mereka terus bekerja di tempat saya. Jadi pasti dibantu orang, cuma awalnya pasti sendiri lah. Silakan. Selama Bapak memulai langkah dalam perusahaan ini, eh, perjuangan Bapak untuk menjaga data dan privasi dari perusahaan Bapak itu apa saja, Pak? Dan terutama untuk keamanan data pelanggan. Oh ya, tentunya itu penting sekali ya, karena itu kan Iya, yang Pak. jadi basisnya kita sebagai usaha IT yang punya pelanggan yang menyimpan data di tempat kita, tentunya itu jadi concern yang sangat tinggi buat kita. Pasti kita mengamankan dari berbagai macam potensial problem ya. Jadi keamanan data nomor satu kan kita pakai server yang aman. Jadi kita saat ini server kita pakai DigitalOcean itu di hosting di tempat yang udah dia sediakan dengan keamanan yang sudah standar internasional ya. Jadi seandainya hacker mau di level hacker mau level network mau mencoba masuk harusnya udah nggak bisa. Tentunya biasanya untuk keamanan data itu lebih banyak bocor karena orang dalam itu sendiri kita juga pasti kita hanya memberikan akses data ke orang-orang yang bisa kita percaya di internal kita dan kita pun memberikan akses data pun ada levelnya ya jadi mereka levelnya hanya di level kalau di dunia IT itu level SQL jadi mereka hanya untuk mengupgrade struktur database saja tapi tidak bisa untuk mendownload data atau membuat backup sendiri yang bisa diakses atau bisa diekspor keluar jadi itu nggak bisa. Kedua, dari sisi akses lewat front end ya, misalnya mereka buka, customer kita buka data lewat web gitu, kita pastikan bahwa kita menggunakan sistem autentifikasi yang standar, jadi seperti menggunakan Google Sign In atau password pun juga kita simpan sebagai udah di enkripsi ya, sehingga tidak bisa dibaca atau dilihat passwordnya apa, walaupun orang bisa akses ke database.
Kira-kira seperti itu. Jadi kita menggunakan standar-standar yang kita udah pelajari karena kita memang berspesialisasi untuk menyimpan data customer. Jadi kita tentunya harus belajar bagaimana cara mengamankan data tersebut. Baik, Pak. Untuk tadi yang disebutkan itu kan salah satunya adalah autentifikasi data ya, Pak. Nah, apakah dari Autentifikasi perusahaan user Bapak ya. ini, iya, Pak, apakah dari perusahaan Bapak ini ingin mengembangkan lagi teknologi atau komputasi awan agar lebih memiliki teknologi yang lebih cerdas daripada saat ini, Pak? Kita saat ini menggunakan cloud computing atau komputasi awan ya, karena kita server tidak kita simpan di kantor sendiri, jadi kita menyewa server dari provider server eh, hosting ya, seperti yang saya bilang tadi ada 3 besar dari Microsoft, dari Amazon. Kita menyewa di bawahnya Amazon, kita pakai DigitalOcean. Jadi kita sudah menggunakan komputasi awan. Jadi kita nggak pernah dari awal pun kita nggak pernah punya server sendiri. Server selalu kita pakai dari provider yang sudah berpengalaman dalam mengurus server. Dan itu terbukti memang jauh lebih reliable ya. Jadi waktu itu sempat juga ada yang melisensi software kita menggunakan server di Jakarta yang kemudian karena ada faktor kabel rusak atau kebakaran dan sebagainya malah jadi masalah ya karena tidak ada reliable. Jadi kalau kita pakai yang standar internasional ya itu relatif jauh lebih reliable daripada ya kebetulan di Jakarta sempat 3 kali kasus ya dalam sejauh saya pegang itu berarti udah 14 tahun terakhir dan tiap kali kasus ya yang dirugikan adalah customer kita karena mereka selama beberapa jam tidak bisa menggunakan jasa kita. Pak, melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke, siap. Pada perusahaan ini kan kebanyakan perusahaan memiliki karyawan dengan keterampilan yang berbeda-beda, Pak. Apakah perusahaan yang Bapak jalani ini memiliki inisiatif untuk mendukung karyawan dalam pengembangan keterampilan TI mereka atau bagaimana, Pak? Oh, pastinya ya. Karena kan terutama di dunia IT ya, itu kan perkembangannya sangat pesat. Belum tentu skill yang kita punya sekarang nanti 2 tahun, 3 tahun lagi masih in ya atau masih trending. Tapi itu juga satu faktor juga apakah kita akan memilih teknologi yang selalu baru yang belum tentu akan tepat atau kita lebih memilih teknologi yang udah proven ya. Seperti contoh kalau dalam dunia IT kan yang paling penting database ya. Database itu hampir setiap bulan muncul database baru ya, produk baru ya, yang lebih bagus, lebih cepat, lebih stabil, lebih canggih dan sebagainya. Apakah kita akan terus mengikuti ganti-ganti database terus atau kita milih produk database seperti MySQL atau Postgre yang udah terbukti belasan tahun atau bahkan udah puluhan tahun masih eksis di pasar ya kan. Uh, nah, mengikuti itu skill set atau keterampilan dari karyawan ya dan saya sendiri juga itu kita harus juga selalu berkembang. Artinya di di sisi seperti kayak framework ya, seperti web framework atau bahasa programan yang kita pakai itu pun kita belum mencapai level master ya. Kita hanya masih selalu ada kesempatan untuk improve ya. Jadi itu sangat kita encourage di perusahaan karena itu secara langsung akan berdampak pada produk yang kita develop. Jadi nggak mungkin kita menghalangi karyawan uh, untuk mempelajari skill baru. Bahkan kita cenderung mendorong karyawan untuk belajar skill baru atau memperdalam skill yang sudah ada supaya bisa menggunakannya dengan lebih baik. Jadi dunia IT dan saya rasa juga di tempat lain ya itu rata-rata tidak ada dasarnya. Jadi kita akan selalu bisa menemukan potensi untuk bisa berkembang di sana baik secara vertikal ya kita semakin memperdalam kemampuan kita di satu bidang yang kita sudah punya maupun secara horizontal dengan mempelajari bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bidang yang kita tekuni ya. Jadi banyak dan kebetulan untuk dunia IT itu kita nggak harus secara formal menjalani pendidikan atau ikut kursus atau apa karena memang dengan kita
mengikuti perkembangan ada, kita udah bisa mempelajari hal-hal baru secara belajar sendiri. Untuk bidang marketing tentunya itu lebih cepat lagi ya, karena dunia digital marketing itu sangat pesat ya, yang dulunya Facebook, sekarang Instagram, sekarang TikTok ya kan, Google, tergantung produk juga masih relevan atau enggak, kita lihat dari segmen pasar kita. Jadi di dunia digital marketing itu kita harus selalu belajar terbaru. Sama-sama Instagram aja selang berapa bulan juga sudah ada trik-trik baru bagaimana mendapatkan atensi user ya. Jadi nggak selalu sama karena algoritma yang dipakai untuk di Instagram maupun di Google maupun di Facebook juga akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Gitu mungkin. Bagaimana Bapak Awi mengukur kesuksesan implementasi proyek TI dan melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja para karyawan? Jadi kalau di dunia kreatif ya, kita kan di industri kreatif ya, itu produktivitas tuh nggak bisa diukur secara angka langsung, melainkan lebih arah seni ya, karena kita menghasilkan produk yang berasal dari kreativitas. Intinya kesuksesan perusahaan maupun hasil kerja karyawan diukur dari kepuasan customer ya, kepuasan existing customer maupun dalam memudahkan kita untuk mendapatkan customer baru, karena kita kan harus selalu grow ya. Jadi itu dari situ aja kita bisa mengukur tiap bulan kita mendapatkan berapa customer baru, dan untuk existing customer berapa yang nggak puas dan akhirnya keluar dari kita. Bukan itu negatif ya. Nah, kalau selama kita bisa keep mayoritas dari customer kita, itu menandakan kita berada di jalur yang betul. Plus bila kita semakin mudah mendapatkan customer baru, berarti produk kita sudah berkembang sehingga customer baru lebih mudah memutuskan untuk pakai produk kita. Jadi mungkin itu cara terbaik menurut saya untuk mengukur apakah kita on the right track atau di jalur yang betul, atau kita sudah mulai off track atau keluar dari jalur yang benar ya. Mungkin tiba-tiba kita setelah kita rilis berapa kali kok makin banyak customer yang keluar, makin susah mendapatkan customer baru, mungkin kita develop ke arah yang salah ya. Karena produk IT itu selalu evolve ya, selalu berubah, selalu berkembang. Jadi itu mungkin yang bisa kita pakai sebagai ukuran ya, kalau ukur untuk mengukur kinerja karyawan maupun kinerja kita sebagai perusahaan dari customer. Jadi saya bilang untuk perusahaan yang berbasis profit ya, itu nomor satu ya kita harus melihat dari customer. Itu satu-satunya kalau ukur yang paling penting untuk kita. Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau program yang mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi, Pak? Terlebih untuk teknologi informasi. Kembali lagi ya, karena kita masih perusahaan yang belum besar sekali, kita belum terlalu memperhatikan bagaimana kita mengembalikan profit yang kita dapatkan ke secara sosial ya, kembali ke masyarakat ya. Tapi saya penasaran, maksudnya jangan-jangan yang dimaksud yang lain, soalnya tadi kan ngomong sosial, jangan-jangan yang dimaksud sosial itu sesuatu yang lain, mungkin bisa lebih dijelaskan aja yang dimaksud apanya gitu. Soalnya kalau tiba-tiba kita ngomongkan untuk maksudnya ya nyumbang atau apa, itu kan bukan tujuan perusahaan, itu kan bukan aspek samping ya. Karena kita mungkin misalkan ya kan, kita di industri batik kan, kita produksi batik lancar, padahal kita membuang limbah ke sungai. Tentunya tanggung jawab sosial kita kan untuk mungkin kalau kita udah punya profit untuk mengembalikan menormalisasi sungai dari polusi ya. Cuma kalau di dunia IT kan kita sebenarnya nggak punya efek samping yang berat ke environment atau ke sosial. Jadi mungkin yang dimaksud sesuatu yang lain ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan.